Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat Khalid? Tanya ibu yang masih kurang setuju dengan adikku. Haidar yakin, Bu, balasku. Ibu telepon Mbak Tuti ya, ucap ibuku. Mbak Tuti, ini dulunya pengasuhku sewaktu kecil. Gak usah, Bu, biar aku cari sendiri saja. Sekarang banyak agensi penyalur pengasuh anak. Nanti aku cek satu-satu, cari yang paling bagus. Aku berusaha meyakinkan ibu. Khalid itu beda loh, Dar, sama kayak kamu waktu kecil. Memang, anakku itu agak rewel dan hiperaktif. Apalagi setelah menginjak usia 4 tahun. Tenang, Bu, pengasuh dari agensi itu profesional kok. Ada yang bersertifikat juga. Pasti bisalah nanganin Khalid, kataku. Ibu sudah wanti-wanti ya. Terserah kalau kamu gak percaya, ucap ibuku cemberut. Aku mengambil ibu, lalu memeluknya. Bundaku sayang, jangan cemberut gitu ya. Pokoknya, aku usaha dulu cari yang terbaik, ucapku pelan. Semenjak aku bercerai dengan Sonya, ibu yang mengurus Khalid, anakku, ia tidak pernah mengeluh atau merasakan keberatan. Namun semakin lama, aku tak tega harus menyusahkannya setiap hari. Sudah beberapa kali aku mengusulkan untuk mencari pengasuh. Namun, ibu selalu menolaknya. Kali ini, ia akhirnya setuju. Kini, tinggal tugasku mencari pengasuh terbaik untuk Khalid. 2 minggu berselang, semenjak usulku untuk mencari pengasuh, kini aku tersadar kalau firasat seorang ibu itu memanglah kuat. Dalam seminggu ini, sudah 3 orang pengasuh yang mengundurkan diri. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tiba-tiba sakit, ada yang kurang betah dan lain-lain. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sempat komplain kepada pihak agensi atas ulah para pengasuhnya itu. Pihak agensi berjanji akan mencari yang terbaik dan benar-benar siap. Sementara itu, terpaksa aku harus mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Khalid di rumah. Sampai sekarang, ibu belum tahu tentang masalah ini. Sengaja aku tak memberitahunya, takut ia marah dan menceramahiku siang malam. Selagi mengambil cuti, aku bisa menjalankan rencana untuk mendesain kamar bermain untuk Khalid. Besok siangnya, aku mengajak Khalid pergi ke mall untuk membeli beberapa mainan kesukaannya. Kupandangi wajah anakku itu. Ia masih sibuk berpindah-pindah dari rak satu ke rak lainnya. Selama menemani Khalid di rumah, sikapnya normal seperti anak kebanyakan. Aku masih tak habis pikir, kenapa tak ada seorang pun pengasuh yang betah mengasuhnya. Bahkan ibu pun bilang, ia anak yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tanyaku dalam hati. Palingan hanya sedikit nakal dan rewel, tapi masih di batas kewajaran. Khalid terus berjalan mondar-mandir ke troli belanjaan yang kubawa. Ia terus memasukkan mainan ke dalamnya. Sayang, mau beli apa lagi? Tanyaku sambil memandangi troli belanjaan yang hampir penuh. Namun anakku itu hanya diam saja, tak menjawab. Ia malah pergi, menelusuri rak lainnya. Tekor dah ini, batinku. Sayang, pulang yuk, ajakku dengan tatapan mengibah. Khalid tampaknya tidak peduli. Ia malah berlalu dan berpindah ke arah lain. Kali ini, aku bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan ibu dan pengasuh itu. Ya Allah, gak kebayang gimana ibu bisa tahan selama 2 tahun lebih mengurusnya, ucapku dalam hati. Tiba-tiba Khalid berlari mendekat dengan wajah ketakutan. Kemudian memegang tanganku dan bersembunyi di balik badanku. Kenapa sayang? Tanyaku bingung. Abah, pulang yuk. Khalid menarik tanganku. Wah, doaku terkabul, batinku. Ayo, pulang. Aku mengajaknya ke kasir. Namun, Khalid malah diam saja, sambil menatap ke sudut ruangan. Ada apa sayang? Katanya mau pulang, kataku. Ada Om Galak, marah-marah terus, balasnya. Mendengar ucapannya, seketika aku langsung naik darah. Siapa yang berani memarahi anakku? Mana orangnya? Tanyaku sembari mengedarkan pandangan. Namun, tak terlihat siapapun di sekitar kami.
Orangnya udah pergi, tanyaku lagi. Khalid sedikit mengintip. Masih ada ya? Teriaknya lalu kembali bersembunyi. Di mana? Di mana? Tanyaku bingung sambil celingak-celinguk. Itu bah, di belakang Abah, sautnya berteriak. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya terasa hembusan angin dingin menerpa wajah. Seketika itu, bulu kuduku meremang. Palingan angin dari AC. Aku berusaha menepis pikiran negatif. Kemudian berjongkok dan memeluk Khalid. Buka matanya sayang, omnya sudah pergi. Ucapku berusaha menenangkannya. Khalid membuka mata. Gak ada kan? Tanyaku padanya yang dari tadi celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Abah, Abah! Ia kembali berteriak, lalu memelukku dengan erat dan menangis. Kenapa lagi? Aku kebingungan dengan tingkah anehnya ini. Itu bah, itu. Om-omnya ada di sana, bah. Khalid menunjuk ke atas rak di belakangku. Apa? Aku menengadah, melihat ke atas rak. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada deretan mainan yang tertata rapi. Lagian tak mungkin ada orang di atas sana. Apa mungkin yang Khalid lihat bukan orang? Khalid pun menangis. Pulang bah, ayo pulang. Ia terus merengek minta pulang. Ayo pulang. Aku menarik tangannya. Gara-gara tingkah anehnya ini, sukses membuat kami menjadi pusat perhatian. Seorang penjaga toko datang menghampiriku. Ada apa pak? Tanyanya. Biasa, lagi tantrum. Tiba-tiba pengen pulang. Bisa tolong bawain trolinya ke kasir. Langsung dihitung aja ya. Nanti saya ke sana. Pintaku sambil berusaha menenangkan Khalid. Aku gak mau mainannya bah. Ayo pulang, ucap Khalid ketika tahu troli belanjaannya mau dibawa. Jadi gimana pak? Tanya wanita penjaga toko. Aduh, gimana ya? Kataku. Aku bingung menghadapi situasi macam ini. Kuelus rambut Khalid, lalu memegang kedua pipinya sambil mengusap air matanya. Khalid, harus berani ya. Kan Abah ada di sini. Sekarang pilih mainan mana yang mau dibawa pulang. Ucapku lembut. Tidak lama kemudian, Khalid sudah mulai tenang dan membuka matanya. Kurai sebuah mainan di rak belakang. Sayang, main ini aja ya. Jangan lihat kemana-mana. Ucapku sambil memberikan sebuah rupik untuk mengalihkan perhatiannya. Usahaku berhasil. Ia mulai memutar-mutar rupik itu. Sayang, mainan mana yang mau dibawa pulang? Tanyaku. Semuanya Abah, balasnya. Membuatku sedikit menyesal menanyakan hal itu. Aku mendorong troli itu ke kasir. Sementara Khalid berjalan di sampingku. Lengannya masih menggenggam dan menggeser-geser warna di rubik itu. Wanita penjaga toko tadi tersenyum. Ini jadi semuanya pak, katanya. Iya, balasku pasrah. Kutatap wajah Khalid, lalu mengelus rambutnya. Sementara itu, bunyi alat pengecek harga terus terdengar dari meja kasir. Semuanya jadi 6 juta pak, ucap si kasir itu. Aku menarik nafas panjang. Debit ya mbak, ucapku sambil menyerahkan kartu ATM yang tiba-tiba terasa lebih berat. Tidak apa-apa, sekali-kali mengeluarkan uang lebih. Toh ini demi kebahagiaan anak semata wayangku. Batinku menghibur diri sembari memasukkan kembali semua mainannya ke dalam troli. Mbak, ini rubiknya lupa dihitung. Aku lupa dari tadi Khalid masih memegang rubiknya, kataku. Itu buat anaknya aja pak, kata kasir toko. Makasih ya mbak, kataku. Mungkin karena aku sudah belanja banyak, jadi ada bonus. Tahu begitu, tadi ku ambil barang yang lebih mahal. Loh, kok udahan? Kan warnanya belum sama semua, kataku. Bosen bah, jawab Khalid. Khalid sepertinya sudah lupa kejadian di toko tadi. Ia sudah kembali ceria dan berlari-lari mendekati deretan toko. Aku terus memperhatikannya. Tak bisa melepaskan pandangan. Sesekali harus berhenti untuk menariknya ketika ia berniat masuk ke dalam toko. Ayo, katanya tadi mau pulang.
Ucapku sambil mengajaknya mendekat ke troli. Abah, mau mainan itu, bah. Khalid menunjuk mainan yang terpajang di salah satu etalase toko. Ayo dek, lihat aja dulu, rayu wanita penjaga toko itu ketika mendengar percakapan kami. Enggak mbak, ini aja udah banyak, sahutku sedikit kesal. Abah, itu bah. Khalid menarik-narik tanganku. Sayang, nanti lagi belinya ya, sekarang pulang dulu. Aku terpaksa menariknya menjauh dari toko itu. Ini ada diskon loh pak, sahut penjaga toko itu. Namun aku tidak menggubrisnya, terus berjalan menuju ke lift. Dari kejauhan, kulihat pintu lift terbuka. Kulambaikan tangan agar orang yang ada di dalam lift tidak menutup pintunya. Namun pintu itu malah tertutup. Sepertinya mereka tidak melihatku. Kutekan tombol ke bawah, lalu berdiri di depan lift. Khalid mendekati lift. Ia ikut menekan-nekan tombol itu, sehingga membuat orang di belakangku tertawa melihat tingkahnya. Sayang, jangan dipencet-pencet. Sini deket Abah aja, perintahku. Untungnya ia menurut. Soalnya aku punya pengalaman buruk. Gara-gara iseng menekan-nekan tombol itu, liftnya malah macet dan bikin heboh satu mall. Malu sekali. Dan pintu lift pun terbuka. Kami pun masuk lebih dahulu. Ku ambil posisi berdiri di paling belakang, karena tujuanku ada di lantai paling bawah. Satu persatu orang di dalam lift keluar, menyisakan aku dan Khalid. Sebelum lantai tujuanku, tiba-tiba lift terbuka. Kulihat keluar tidak ada siapa-siapa di sana. Khalid pun terlihat gelisah. Ku tekan tombol tutup pintu. Namun dalam hitungan detik, pintunya kembali terbuka. Khalid pun berpindah tempat, bersembunyi di balik tubuhku. Entah kenapa, pintunya tidak juga tertutup. Abah, Abah, tutup pintunya, Abah. Khalid pun berteriak. Bismillahirrohmanirrohim. Ku tekan tombol tutup pintu. Akhirnya pintu pun tertutup. Lift mulai turun ke bawah, dan dalam hitungan detik, kami sudah sampai di basemen. Ku dorong troli itu melewati pintu kaca otomatis, masuk ke area parkiran. Kulirik Khalid, ia hanya terdiam saja. Tangan mungilnya terus menggenggam tanganku erat. Kepalanya terus menunduk, tak mau melihat ke depan. Sesampainya di mobil, ku buka pintu depan, lalu meminta Khalid duduk di sana. Sementara aku berjalan ke bagasi belakang. Abah, Abah, Khalid memanggilku. Bentar sayang, sahutku sambil memasukkan satu persatu barang belanjaanku. Abah, Abah, teriaknya lagi. Abah, Abah. Ia pun menjerit keras. Tanpa berpikir panjang, ku lempar barang belanjaan, lalu berlari mengambilinya. Ia pun menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ada apa sayang? Tanyaku panik sekaligus bingung. Khalid, ada apa? Tanyaku lagi dengan suara agak meninggi sambil ku sentuh pundaknya. Abah, ada om yang tadi, bah. Balasnya teriak. Di mana? Di mana? Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Khalid maksud. Nihil. Tidak ada siapapun di sekitar mobil. Itu bah, itu. Khalid menunjuk kaca depan mobil. Kuperhatikan baik-baik. Tidak ada apa-apa di sana. Gak ada apa-apa sayang, kataku. Khalid meregangkan jemari yang menutupi wajahnya. Kemudian mengintip. Itu bah, itu, masih ada bah, jerit Khalid. Jeritannya kencang, membuat beberapa pasang mata tertuju padaku dengan tatapan yang curiga. Senyum canggung hanya bisa terpasang di bibirku sambil menoleh ke arah mereka. Sedikit demi sedikit, emosiku mulai menaik. Apalagi dari tadi, Khalid belum juga berhenti untuk menangis. Udah, jangan nangis terus, bentakku. Bibirku gemetar, menahan amarah agar tidak meluap. Khalid tidak memperdulikan ucapanku. Ia masih saja menangis. Ya udah, kita pulang sekarang ya, ucapku sambil membanting pintu. Dari kaca, kulihat ia tersentak kaget. Aku berjalan ke bagian belakang mobil untuk merapikan barang belanjaan dan menutup bagasi. Setelah itu, kembali ke kursi pengemudi.
Khalid sepertinya tahu kalau aku sedang marah. Buktinya ia sudah jauh lebih tenang. Hanya saja, kedua tangannya masih terus menempel di wajahnya. Aku pun menyalakan mobil. Sebelum mobil melaju keluar mall, kupasangkan sabuk pengaman untuknya. Sayang, buka tangannya. Sekarang udah di luar, ucapku sambil menunggu antrian bayar parkir. Khalid melepaskan kedua tangannya. Hanya saja, matanya masih terpejam. Buka matanya sayang, gak usah takut, ucapku. Khalid pun membuka matanya. Beberapa detik kemudian kembali menjerit dan menutup wajahnya. Jeritannya itu terdengar sampai keluar mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil bersahutan. Dari kaca spion terlihat beberapa orang berjalan mendekat, dan tak lama pintu di sampingku mulai digedor-gedor dengan cepat. Duk duk duk. Keluar, oi, keluar kamu. Mereka mulai berteriak, memintaku membuka pintu. Dengan gegas, kubuka kaca jendela. Ada apa ya? Tanyaku bingung. Keluar, keluar kamu, teriak seorang wanita berbaju biru. Diikuti dengan beberapa orang lain yang mulai menarik lengan bajuku. Sabar, ada apa ini? Seorang satpam pun datang setelah melihat ada keributan. Tangkap pak, tangkap dia. Dia mau culik anak itu, ucap wanita tadi, sambil mengarahkan jari telunjuknya kepada Khalid. Astagfirullah, ini anak saya mbak, balasku agak emosi. Ku tatap Khalid, kenapa dalam situasi seperti ini, ia malah menangis. Tidak bisa diajak kerjasama. Bohong. Tadi, saya dengar anak itu berteriak-teriak. Benar kan? Wanita itu terus memprovokasi, diikuti anggukan orang-orang yang mulai berkerumun di samping mobil. Ya Allah mbak, ngapain saya culik anak sendiri? Ucapku dengan suara mulai meninggi. Astagfirullahaladzim. Sabar, gumamku pelan, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. Bapak, mending turun dulu. Satpam itu memintaku untuk turun. Aku pun turun dari mobil, tidak lupa mengambil tas kecil yang berisi ponsel dan dompet. Sementara wanita itu masih terus nyerocos tak karuan. Level kesabaranku sudah berada di titik terendah. Bisa-bisa hanya dengan satu sentuhan saja, mulutnya sudah kusumpal dengan tas yang ada di genggamanku. Mana buktinya kalau itu anak kamu? Tanya seorang pria berbadan tambun. Kubuka tas, lalu mengambil dompet dan ponsel, memperlihatkan kepada mereka fotoku dan Khalid yang terpajang di dompet. Dan setelah itu, kutunjukkan beberapa foto kebersamaan dengan Khalid di ponsel. Maaf ya pak, sudah ganggu waktunya. Satpam itu meminta maaf dengan sopan. Sedangkan wanita tadi, serta beberapa orang lainnya hanya melengos, pergi tanpa mengucapkan kata maaf kepadaku. Aku langsung masuk ke dalam mobil, duduk sedikit termenung, memikirkan kejadian tadi. Ya Allah, gara-gara Khalid, aku hampir dikira penculik. Pikirku sambil menatap wajahnya yang masih bersembunyi di balik tangan kecilnya itu. Kumajukan mobil, mendekat ke loket. Berapa mbak? Tanyaku saat akan membayar parkir. Tiketnya mana pak? Balas wanita penjaga loket. Astagfirullah, maaf mbak. Pikiran yang sedang kacau membuatku lupa dengan tiket parkir. Ku cari kemana-mana. Aduh, tadi simpen di mana ya? Gerutuku seraya mencari di atas dashboard. Tidak ada. Ku buka tas. Ternyata tiketnya ada di sana. Dan dengan gegas kuserahkan kepada penjaga loket. 5.000 rupiah pak, kata penjaga loket. Ku ambil selembar uang 5.000 rupiah, lalu melanjutkan mobil menuju rumah. Ku tatap Khalid. Seketika itu terlintas banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah ibu tahu kalau Khalid bisa melihat makhluk tak kasat mata? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku? Dari tadi, Khalid selalu bilang om. Siapa sebenarnya om itu? Kenapa ia terus mengikuti anakku? Sungguh aku bingung dengan semua ini. Sepanjang perjalanan, rasanya sulit sekali berkonsentrasi. Beberapa kali terdengar umpatan dari pengendara motor yang nyaris tercerempet. Di lampu merah,
Kulihat orang hilir mudik. Seorang pedagang asongan menawarkan dagangannya. Tapi aku tidak meliriknya sedikit pun. Tatapan ini hanya tertuju pada lampu merah. Aku hanya ingin segera sampai rumah, kemudian merebahkan badan. Tidur merupakan obat yang paling mujarab bila sedang emosi seperti ini. Saat sedang fokus melihat lampu merah, tiba-tiba terasa sentuhan di tangan kiri. Spontan aku menoleh. Ternyata itu tangan Khalid. Ia tidak lagi menutup wajahnya. Senyumku mengembang, diikuti gerakan tangan yang mengelus-elus rambutnya. Khalid malah celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Omnya udah gak ada, bah. Ucapnya langsung merusak suasana hatiku yang sudah mulai tenang. Namun ada rasa penasaran yang sangat besar tentang sosok om ini. Sayang, om itu kayak gimana sih? Tanyaku sambil mengusap-usap wajahnya yang basah dengan tisu. Besar, hitam, giginya jelek, bah. Matanya memerah, dan kukunya pun panjang, bah. Khalid coba mendeskripsikan sosok tersebut. Jujur, pengetahuanku tentang hal gaib setengah minim. Aku tak tahu makhluk jenis apa yang ia lihat. Khalid, jangan takut ya. Kalau om tadi datang lagi, suruh aja pergi. Nasihatku kepada Khalid. Iya. Melihat lampu sudah berubah menjadi hijau, bunyi klakson bersahutan. Kuinjak pedal gas, melaju melewati jalan raya yang masih ramai. Duh, macet. Gerutuku ketika akan melewati alun-alun. Lupa kalau setiap malam minggu selalu ada acara musik dan bazar di sana. Terpaksa aku berbalik arah, memilih untuk melewati jalan di pinggir irigasi. Jalan yang terlihat lebih sepi dan gelap. Penerangannya hanya bergantung dengan lampu rumah warga. Di sepanjang irigasi masih banyak pepohonan besar. Terlihat pula beberapa orang memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon. Khalid aja terdiam saja, tak bersuara sedikit pun. Kulirik wajahnya yang terlihat tegang. Matanya terus menyorot ke depan. Sayang, kupanggil namanya, tapi ia tidak merespon. Sayang, sayang, panggilku sambil menoleh padanya. Abah, awas bah. Khalid pun berteriak sambil menunjuk ke depan. Dek! Teriakannya itu cukup mengagetkanku. Ditambah ada suara benturan keras di bagian depan mobil. Dengan cepat, kuinjak pedal rem. Hentakan mendadak itu membuat kepalaku sedikit terbentur ke setir mobil. Ku tengok Khalid. Syukurlah, ia tidak apa-apa. Sayang, ada yang sakit gak? Tanyaku. Abah, Abah. Khalid malah menutup wajahnya lagi. Ada apa sayang? Tanyaku. Abah, Abah, itu bah. Itu. Khalid menunjuk kaca depan mobil. Astagfirullah. Sontak aku beristighfar ketika pemandangan menyeramkan ada di hadapanku. Jantung pun berdetak sangat kencang. Rasanya nyaris meledak. Cairan berwarna merah dan kental mengalir secara perlahan dari atap mobilku, perlahan menutupi kaca depan. Darah, pikirku. Apakah itu benar-benar darah? Kini kaca depan mobil sudah berubah warna menjadi merah darah. Tanganku gemetar. Kaki pun terasa lemas sekali. Bahkan aku tak sanggup membuka pintu mobil untuk mengeceknya. Apakah aku menabrak seseorang? Pikirku. Kubuka pintu perlahan. Baru saja kaki kanan menginjak aspal jalan. Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan. Seorang pengendara motor meneriakiku. Spontan kututup pintu mobil. Ia hanya lewat begitu saja. Apakah tidak melihat kaca mobilku berlumuran darah? Ku ambil nafas panjang sambil mengumpulkan keberanian. Perlahan tangan ini meraih handle pintu. Pintu pun terbuka, dan sebelum turun, ku ambil ponsel di dalam tas, lalu menyalakan lampu sorot. Sementara Khalid masih diam di kursinya. Ia tak bergerak. Aku melangkah keluar, berjalan ke depan mobil. Ku arahkan lampu sorot ke kap mobil. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku terus berjalan, lalu berdiri di depan mobil. Kemudian membungkuk, meraba-raba bemper mobil. Tidak ada tanda-tanda benturan. Kuintip bagian bawah mobil sambil menyorotnya dengan lampu ponsel.
sepasang kaki terlihat di belakang mobil. Posisinya berdiri tanpa alas kaki. Spontan aku berdiri dan berlari ke belakang. Nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kaca mobil belakang, kulihat seseorang sedang duduk di samping Khalid alias kursiku. Dari belakang, hanya terlihat rambutnya yang panjang. Dengan tergopoh-gopoh, aku mendekati pintu depan, terkunci. Khalid, Khalid, buka! Teriakku sambil terus menarik handle pintu. Kutempelkan wajah ke kaca mobil, mengintip ke dalam mobil. Wajah wanita itu sudah ada di depan. Kulit wajahnya terkelupas dengan darah yang masih menetes. Matanya nyaris terlepas dari lubangnya. Mulutnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum menyeringai. Terlihat ada darah yang menetes di salah satu sudut mulutnya. Sontak aku melangkah mundur dengan jantung yang berdegup kencang. Tubuh pun gemetar setelah melihat sosok yang menakutkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Aku tidak boleh takut, ucapku dalam hati, terus menguatkan diri. Bagaimanapun, Khalid masih ada di dalam mobil. Pergi, jangan ganggu. Kepalan tanganku terus menghantam kaca jendela. Pergi Khalid, Khalid. Aku terus berteriak sambil memukul kaca. Terlihat wanita itu mendekati Khalid. Tangannya mendekap tubuh anakku dengan erat. Khalid meringkuk ketakutan. Sementara wanita itu terus mendekapnya. Ia menoleh ke arahku, masih dengan senyuman menyeringai. Cairan merah turun dari atap mobil, menetes ke wajahku. Baunya anyir sekali. Aku melangkah mundur, hanya bisa melihat dengan pasrah saat seluruh bagian mobil sudah tertutup darah. Kepalaku sudah mulai pusing, mataku berkunang-kunang. Tak kuat melihat kejadian mengerikan ini, hingga aku terduduk lemas di tengah jalan. Abah, sayup-sayup terdengar suara teriakan Khalid dari dalam mobil. Kini mobil sudah tenggelam dalam lautan darah. Suara Khalid pun sudah tak terdengar. Ku bersimpuh memohon bantuan pada Zat yang Maha Besar. Ya Allah, tolong anakku, ucapku lirih. Air mata pun mengalir, tak bisa terbendung lagi. Dalam keadaan pasrah, ku edarkan pandangan melihat situasi sekitar. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Terakhir, hanya seorang pengendara motor yang tadi menegurku. Rumah warga pun menghilang dalam gelap. Hanya terlihat deretan pohon besar yang tersorot lampu depan mobil. Nak, bangun nak. Terdengar suara seseorang di belakangku. Spontan aku menoleh. Seorang pria parubaya sudah berdiri di dekatku. Ia mengulurkan tangannya, membantuku berdiri. Aku pun tertegun. Bagaimana bisa dalam keadaan gelap begini, wajahnya seperti memancarkan cahaya. Cahaya yang sama sekali tak menyilaukan. Bahkan pancarannya menghangatkan tubuhku yang dari tadi terasa dingin. Kenapa kamu di sini, nak? Tanya kakek itu sambil memegangi tubuhku yang masih kesulitan berdiri. Anak saya, kek, ada di dalam mobil. Balasku sambil mengarahkan jari telunjukku ke mobil yang sudah berwarna merah darah. Kakek itu menatap mobil. Tatapannya sangat tajam. Seketika itu pula, raut wajah berubah seperti marah. Hei, wanita iblis, keluar dari sana! Kakek itu berteriak dengan tangan mengepal, menahan amarah. Wanita itu tertawa kencang sekali. Kaget, aku langsung mundur satu langkah, berlindung di balik kakek itu. Mau apa kau, kakek tua? Kata sosok itu. Lepaskan anak itu. Atau apa? Kakek tua sepertimu bisa apa? Ucap sosok itu lagi. Kakek itu mengeluarkan sesuatu di balik pakaiannya. Sebuah cambuk berwarna putih dan bercahaya. Cambuk itu diayunkan ke arah mobil. Tak lama, terdengar suara jeritan dari dalam mobil. Namun wanita itu bersikukuh, tidak mau keluar dari mobil. Sang kakek mengayunkan cambuk untuk kedua kalinya. Kali ini, jauh lebih keras dari sebelumnya.
Sampai-sampai suaranya terdengar menggelegar, serta hembusan anginnya bisa kurasakan. Cambuk itu tetap mengenai kaca jendela. Dalam sekejap, kaca jendela mobil sudah hancur berkeping-keping. Darah yang menutupi mobil pun menghilang. Kini aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Ia masih mendekap Khalid. "Khalid, Khalid, bangun sayang!" teriakku ketika melihat tubuhnya tak bergerak. Rasanya ingin sekali mendekatinya, tapi kakek itu menahanku. "Pergi, atau pecutan terakhir ini akan mendarat di tubuhmu," ancam kakek itu. Wanita itu menyeringai ke arahku, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia menjilat-jilat wajah Khalid. "Akan kubawa anak ini," ucapnya terus menjilat wajah anakku. Bagiku itu sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri. Sebagai seorang ayah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakak itu membungkuk. Ia mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu, aku baru tersadar sejak kapan aspal jalan bisa berubah menjadi tanah. Kuperhatikan lagi tangannya. Terlihat tidak biasa, agak panjang. Kutepis segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini, hanya satu. Yang terpenting, Khalid bisa terselamatkan.